Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama edukas.id di video pembelajaran kimia. Nah, jadi pada video kali ini kita akan belajar gimana sih kita menghitung sebuah reaksi, atau kita sudah masuk ke yang namanya stoikiometri reaksi. Oke, pada stoikiometri reaksi ini kita akan membahas apa aja? Kita akan membahas yang pertama itu ada reaksi pembatas, lalu yang kedua itu ada random reaksi, air kristal, dan juga penentuan kadar zat. Oke, kita mulai aja dari reaksi pembatas. Nah, simpelnya dari reaksi pembatas adalah, kan pembatas ya. Jadi, siapa sih yang membatasi reaksi tersebut? Nih, contohnya gimana? Contohnya kita ada dua buah senyawa. Kemudian kita campurkan nih. Nah, kalau dalam kimia, ketika kita campurkan, reaksinya kan akan terus berjalan ya. Misalnya deh contoh, ada NaOH tambah HCl menjadi NaCl, NaCl tambah H2O gitu ya. Nah, ketika misalnya ini NaOH, natrium hidroksida, dan asam klorida ini tercampur, berarti kan reaksinya akan terus berjalan ya, sampai habis. Nah, yang habisnya itu, yang habis duluan gitu ya, itu siapa? Kenapa kita sebutnya dengan reaksi pembatas? Karena kalau misalnya yang habis duluan, artinya kan dia stop gitu ya. Contoh NaOH-nya yang di sini itu habis duluan gitu ya, habis duluan. Artinya dia yang nge-stop reaksinya dong. Stop reaksi. Bayangin aja contoh ininya NaOH-nya udah habis nih. Oke, kita hapus nih. Habis. Berarti kan sudah tidak ada proses reaksi lagi ya. Maka dari itu disebutnya sebagai reaksi pembatas. Cara ngitungnya gimana? Oke, kita langsung masuk aja ke contoh soal, biar gak bingung gitu ya. Sebanyak 100 ml lautan asam karbonat, berarti asam karbonat itu kan H2CO3. Selalu teman-teman menuliskan persamaan reaksinya dulu. Dimasukkan ke dalam 25 ml kalsium hidroksida. Berarti ditambah kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida itu seperti apa? CaOH2 gitu ya. Nah, terus hasil akhirnya gimana? Nih. Dari reaksi pembatas ini, kita bisa menentukan hasilnya tuh berapa. Pakai apa? Pakai perbandingan koefisien. Tapi sebelum ke situ, kita ubah dulu semuanya, ubah ke dalam mol. Ya. Pertama, sebanyak 100 ml asam karbonat 1 molar. Oke, kita simpan dulu. Kita hitung dulu mol dari 100 ml lautan asam karbonat gitu ya. Untuk rumus molaritas yang sudah dipelajari di konsep mol, itu kan M sama dengan N per V ya. Berarti kalau N-nya, molnya M kali V. Supaya mudah dulu, supaya teman-teman mudah memahaminya, kita akan ubah dulu ini ke 0,1 liter gitu ya. Sebenarnya ini tuh bisa dalam milimol. Tapi supaya mudah dulu untuk pertama kali, kita anggap semuanya mol dulu aja ya. Berarti kita ubah 100 ml ini ke liter. Karena kalau misalnya mol itu harus liter ya teman-teman. Oke, berarti kita hitung aja. Molaritasnya segini, 1 dikali volumenya 0,1. Nah, jadi untuk H2CO3 ini kita tulis di sini nih. 0,1 mol. Artinya apa? Artinya pada awalnya ini kan ada terjadi sebuah reaksi ya. Reaksi antara H2CO3 dan CaOH2. Oke, kita sekarang hitung dulu yang kalsium hidroksidanya ini. Dimasukkan ke dalam 25 ml kalsium hidroksida 2M. Berarti N-nya simpel ya. Tinggal ini kita ubah ke liter 1, 2, 3 jadi 0,025 dikalikan dengan 2. Jadi 0,05 mol gitu ya. Kita tulis di bawah sini 0,05 mol. Nah, teman-teman perlu pahami kalau misalnya ini tuh terjadinya kan di awal reaksi ya. Permulaan gitu. Kan baru juga dimasukkan, berarti permulaan. Kita tulis di sini mula-mula. Berarti kalau mula-mula,
kalsium karbonat di sini itu 0 dong, kan belum terjadi apa-apa. Air di sini juga 0, karena belum terjadi apa-apa. Nah, dalam reaksi pembatas ini, baru kita tentukan bereaksinya berapa gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita baru menentukan reaksi pembatas. Mana sih yang bakal habis duluan? Oke, sebelum ke sana, kita ingat harus coba setarakan dulu ya. Karena ini kebetulan reaksinya sudah setara, jadi ya udah, kita bisa skip langkah itu. Tapi kalau misalnya reaksinya belum setara, sebaiknya teman-teman setarakan dulu. Nah, kalau misalnya udah setara, cari mencari reaksi pembatas itu adalah, oke, kita ambil coba yang H2CO3 dulu nih. Jadi kalau mencari reaksi pembatas, fokus kita itu ada di reaktannya ya teman-teman. Kan karena kita mau cari siapa sih yang habis duluan. Kalau di produk kan produknya aja belum terbentuk gitu. Kita mulai sekarang dari H2CO3. Apakah H2CO3 ini reaksi pembatas atau bukan? Caranya gimana nih? 0,1 mol ini kita bagi dengan koefisiennya. Karena ini nggak ada apa-apa, berarti koefisiennya kan 1. Jadi 0,1. CaOH2. Nah, lakukannya. Maaf, 2-nya di sini ya. Lakuinnya gimana? 0,05 mol di sini, 0,05 dibagi koefisiennya. 1 ya, karena nggak ada apa-apa. Jadi 0,05. Nah, sekarang teman-teman lihat, di antara kedua ini, mana angka yang lebih kecil? Oh, ternyata yang CaOH2 ini dong, yang paling kecil. Oleh karena itu, reaksi pembatasnya adalah CaOH2. Karena dia kan ibaratnya yang paling sedikit ya, jadi cepat habis duluan. Nah, terus gimana? Kita tulis, perhatikan teman-teman, kita tulis data yang di sini, bukan yang di sini. Berhubung ini koefisiennya 1 semua, jadi sama aja nih hasilnya. Tapi kita tuliskan data yang di sini. Oke? Nih, saya hapus dulu biar lebih jelas. Kita tuliskan di bereaksinya. B ya, bereaksi. 0,05. Nah, H2CO3 ini berapa yang bereaksinya? Gampang ya, kita sudah belajar yang rumus koefisien ditanya per koefisien diketahui dikali data yang sudah diketahui. Atau mol yang sudah diketahuinya gitu ya. Ya udah, berarti koefisien yang ditanya berapa? Kita mau cari H2CO3 dong, berarti ini yang ditanya. Koefisiennya 1. Per koefisien yang diketahuinya berapa? Ini kan, kita mengetahui kalau di sini tuh udah 0,05 mol. Karena di depan nggak ada apa-apa, berarti kita tulisnya 1. Dikali mol yang sudah diketahui. Mol yang sudah diketahui itu siapa? Si CaOH2 ini dong. Karena kan kita tahu bahwa si CaOH2 ini itu merupakan reaksi pembatasnya. Makanya kita tulis di sini. Nah, berarti hasilnya juga sama ya, 0,05. Kita tulis di bawah sini, 0,05 mol. Nah, lalu udah gitu kita gimana nih? Ngejain apa lagi? Nah, sebenarnya teman-teman, kalau di soal kimia itu jarang banget ditanya cuma sampai reaksi pembatasnya berapa. Biasanya kita harus menentukan hasilnya, itu berapa. Atau yang biasa kita namakan dengan sisanya itu berapa, atau hasil akhirnya berapa. Gampang. Kalau produk kan bayangannya awalnya 0,1. Bereaksi 0,05, artinya dia apa? Dikurang dong sisanya. Jadi 0,05. Sama juga nih yang CaOH2. Awalnya 0,05, yang bereaksi 0,05 juga, jadi 0. Nih, ini ciri-ciri reaksi pembatas itu habis. Karena dia kan yang habis duluan. Dia yang membatasi reaksi itu. Ketika ini habis, berarti kan si H2CO3 ini udah gak bisa bereaksi dengan CaOH2 dong. Kan udah habis, mau bereaksi dengan apanya lagi. Makanya disebut reaksi pembatas. Oke, CaCO3-nya gimana? Nah, kita ternyata belum menentukan ini kan. Dengan cara yang sama seperti menentukan ini, yaitu koefisien yang ingin ditanya per koefisien diketahui dikali mol yang sudah diketahui, ya udah kita bisa langsung tuliskan saja. Atau cara simpelnya ya kalian tinggal lihat gitu teman-teman perbandingannya. Ini kan satu semua ya, artinya sama dong 0,05 semua.
Berarti di sini nih, teman-teman bayangkan, awalnya di sini 0, tiba-tiba muncul, ini kan produk ya, muncul 0,05 mol, berarti sisanya berapa? Atau hasil akhirnya 0,05 mol, sama juga dengan yang ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk menentukan reaksi pembatas. Sebenarnya kuncinya di sini teman-teman, kalau kalian lupa. MBS, mula-mula bereaksi sisa. Nah, ini adalah hal paling penting. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian udah tahu sisanya di sini berapa, ya udah artinya kalian juga dari sini kan ingat, mol itu kan jantungnya kimia ya. Dari mol sini kita ya berarti bisa menentukan massa, bisa menentukan juga volume, molaritas, banyak hal gitu. Makanya reaksi pembatas ini adalah salah satu hal yang paling harus kalian kuasai di kimia gitu. Oke, kita sekarang lanjut ke Landemann's reaksi. Nah, Landemann's reaksi itu apa? Landemann's reaksi adalah persentase hasil reaksi nyata dan teoritis. Ini tuh biasanya digunakan untuk mengetahui seberapa murni eksperimen itu, seberapa berhasil gitu ya, seberapa eksperimen itu tuh mendekati teorinya. Kenapa? Karena kalau misalnya nih, kalian bayangkan aja, kalau kalian lagi ada di lab ya, di laboratorium kimia, dan kalian tuh sedang melakukan percobaan. Nih, secara teori, kalian misalnya menghitung dulu. Misalnya kita menghitung ini nih. Oh, diperoleh harusnya 0,05 mol gitu ya, hasilnya. Tapi saat kita percobaan di lab, ternyata kita cuma memperoleh hasil 0,04 mol gitu. Lebih sedikit, apakah hal ini wajar? Wajar saja. Karena di dunia nyata, itu banyak faktor yang mempengaruhi eksperimen tersebut. Tidak selalu 100% tuh akan berhasil tuh tidak susah lah. Makanya anak-anak teknik itu sebenarnya kerjaannya salah satunya ya, adalah mencari gimana sih supaya kita bisa mendekati 100% ini. Makanya membuat alat-alat, membuat langkah kerja yang efisien dan praktis. Nah, itu tuh untuk apa? Untuk mendekatkan hasil nyatanya ke hasil teoritisnya. Jadi kalau misalnya kita hitung kayak gini, ya hasilnya nggak akan beda jauh. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya ya sebenarnya sama aja kayak rumus persen gitu ya teman-teman. Berarti kan kalau misalnya persentase persen gitu ya. Nah, selalu di atas ini yang lebih sedikit. Yang lebih sedikit tuh pasti hasil reaksi nyata. Karena hasil reaksi nyata itu pasti lebih sedikit dari hasil teoritisnya dong. Kan hasil teoritis itu dianggapnya hasil yang sempurnanya gitu ya teman-teman. Dikalikan 100%. Nah, dari sini kita bisa mengetahui, artinya kalau misalnya Landemann's reaksi kita cuma 20%, ini percobaannya tidak valid gitu ya. Karena tahu jauh gitu dari hasil perhitungan. Berarti itu entah kitanya yang ceroboh, tumpah-tumpah saat menuangkan, atau faktor suhu, tekanannya, banyak hal gitu ya teman-teman. Kita langsung aja ke contoh soal. Nah, contoh soal ini sebenarnya langkah awalnya ini, membuat reaksi pembatas. Kebetulan soalnya sama ya, nih sebanyak 100 ml asam karbonat. Nih, sama ya soalnya, sama reaksi pembatas ini. Makanya, langkah pertama itu menentukan reaksi pembatas dulu. Kenapa menentukan reaksi pembatas? Karena kan tadi saya bilang, hasil dari si produknya ini, kita bisa cari molnya. Dari mol inilah baru kita bisa mencari massa. Dan di sini ada yang ditanyakan massa. Nih, kita coba baca kalimat terakhirnya ya. Tentukan Landemann's reaksi jika Andi mendapatkan 0,05 gram padatan. Susahnya dari Landemann's reaksi ini teman-teman, kalian harus benar-benar paham soalnya. Yang dimaksud soal ini tuh hasil teori atau hasil nyatanya nih. Oke, dari kalimatnya, jika Andi mendapatkan. Artinya dia kan lagi percobaan ya, terus dia mendapatkan hasilnya 0,05 gram. Artinya apa? Artinya ini adalah hasil nyata. Karena ini adalah hasil eksperimen dia gitu. Oke.
Berarti mendapatkan padatan gitu ya. Padatan kan di sini pasti yang CaCO3 ya. Air makan liquid ya, bukan padatan. Jadi kita coba lihat, ambil data dari sini nih. Hasil sisanya ya teman-teman, ingat sisanya 0,05 mol. Kita tentukan massa dari si CaCO3-nya ya, yaitu 0,05 mol. Berarti N dikali mm, massa molar. 0,05 dikali dengan 100 ya, untuk massa molar dari kalsium karbonat ini. Ini mol ya satuannya. Hasilnya berarti 125 gram ya. Oke. Ini kan perhitungannya, sedangkan dia dapatnya segini. Artinya ini hasil nyatanya ya. Berarti hasil nyata per hasil teoritis dikali dengan 100%. Wah, ternyata dapatnya cuman 1%. Artinya percobaan dia ya gagal banget. Karena dari hasil perhitungannya aja harusnya itu dapat 5 gram. Artinya dia kan ada kesalahan ya dalam percobaannya. Sehingga dia itu cuma benernya, istilahnya benernya itu cuma 1% gitu dari 100%. Oke. Kita lanjut sekarang ke air kristal. Nah, air kristal itu apa? Kristal itu adalah cair yang mengalami proses pemadatan secara perlahan. Nah, kristal ini tuh dibagi menjadi dua. Ada hidrat sama anhidrat. Nah, hidrat itu apa? Hidrat itu adalah air, ini airnya, yang terjebak saat pembentukan kristal. Kalau anhidrat apa? Anhidrat itu berarti kebalikannya kan an nih, ada kata annya. Berarti kristal tanpa air yang terjebak. Gitu. Jadi kalau misalnya hidrat tuh ada airnya ya, simpelnya. Kalau anhidrat itu nggak ada airnya. Oke, di soal ini kita coba baca dulu nih. Pemanasan 31,2 gram magnesium sulfat hidrat menghasilkan 24 gram magnesium anhidrat. Jika diketahui ml segini dan ml segini, tentukan jumlah air kristal yang terikat dan rumus senyawa terhidratnya. Oke, sedikit tambahan teman-teman. Hidrat itu bisa menjadi anhidrat jika dipanaskan. Karena kan kalau misalnya kristal nih, yang ada airnya, jika dipanaskan, berarti kan airnya menguap ya. Sehingga hasilnya tinggal kristal aja, nggak ada airnya. Atau anhidrat. Nah, gitu. Terus bagaimana dengan ini? Gimana sih cara ngerjainnya? Kalau misalnya saya gambarkan dengan rumus gitu ya. Rumusnya kayak gini nih, MgSO4 titik XH2O. Artinya ini adalah kristal hidrat, ada airnya, dan kita nanti mau cari tahu nih airnya tuh ada berapa. Menjadi, ini kan jadi anhidrat ya, berarti airnya terlepas dong. Jadi MgSO4 doang, ini adalah anhidratnya, plus XH2O. Kita nggak tahu H2O-nya itu berapa. Nah, pertama-tama kita harus apa? Udah, intinya kita harus tentuin molnya dulu. Kalau misalnya kalian bingung melihat soal, udah kalian tentuin molnya dulu aja. Kita coba tentuin mol dari MgSO4 gitu ya. Berarti kan MgSO4 ini ya, yang udah jelas diketahui ya. 24 gram ini ya. Berarti tinggal 24 gram per nih, ml MgSO4 120 sama dengan 0,2 mol. Nah, kenapa sih enggak cari yang ini? Kan kita juga belum tahu ya H2O-nya itu berapa. Oke. Sekarang kita cari NH2O-nya dulu. H2O yang di sini. Caranya gimana nih? Oke, kita lihat dulu. Awalnya kan 31,2 gram. Ternyata hasilnya 24 gram. Artinya ada yang hilang dong. Yang hilang kan tadi saya sudah jelaskan kalau yang hilang atau yang menguap adalah airnya. Ya udah simple matematika biasa gitu ya. 31,2 dikurangi dengan 24.
hasilnya adalah 7,2 gram gitu ya, untuk si H2O di sini. Karena kan awalnya 31,2, ternyata hasilnya segini, artinya ada yang hilang. Yang hilang itu siapa? Pasti airnya, karena airnya menguap setelah dipanaskan. Ya udah, berarti kita tinggal tulis aja 7,2 gram per 18 gram per mol gitu ya. Hasilnya jadi berapa? Hasilnya itu jadi 0,4 mol. Nah, terus gimana kita mau nentuin X di sini? Gimana kita mau menentukan H2O-nya itu berapa? Karena kan yang ditanya rumus senyawa terhidratnya ya. Rumus senyawa terhidrat kan artinya kita harus tahu nih, rumus ini tuh jadinya berapa, X-nya tuh berapa. Ya udah, kita pakai perbandingan. Perbandingannya gimana? Kita menggunakan si MgSO4 ini 1 per X. Oke. Sama dengan kan yang di atas MgSO4 ya, 0,2 nih. Per yang di bawah kan kita mau cari H2O-nya kan, X-nya kan H2O-nya kan. Berarti yang sudah diketahui 0,4 mol dong. Ya udah, berarti kita tinggal turunin aja setengah. X-nya berarti dibalik ya ke atas. Nih, X-nya jadi 2. Jadi rumus senyawanya apa? Nih, lihat kita pakai ininya. Kita kan mau cari rumus senyawa hidratnya ya, yang ada airnya ya. Berarti MgSO4 titik 2 H2O. Gitu teman-teman untuk soal air kristal. Oke, selanjutnya kita ke penentuan kadar zat. Nah, penentuan kadar zat itu apa? Ada sebuah batu kapur gitu ya. Di dalam sini tuh ada senyawa CaCO3. Nah, tapi teman-teman perlu ingat nih, kalau di batu kapur ini, itu enggak 100% murni CaCO3 doang, kalsium karbonat doang. Ada partikel-partikel atau senyawa lain yang terkandung di kapur. Tapi kita pengen tahu nih, CaCO3-nya itu berapa persen deh? Berapa persen sih dari kapurnya? Ya udah, berarti gampang aja, rumusnya seperti Randeman reaksi ya sebenarnya. Persen atau kadar sama dengan massa zat per massa total gitu ya. Massa sampel atau massa total dikalikan dengan 100%. Simpel aja teman-teman untuk rumusnya. Intinya kan kita pengen tahu ya, ini tuh ada berapa persen di dalam kapurnya. Kita langsung aja nih ke contoh soal. Berapa kadar kalsium karbonat pada batu kapur jika diketahui hasil gas sebesar 11,2 liter dan massa batu kapurnya sebesar 20 gram. Ini sebenarnya harusnya ada reaksinya dulu ya teman-teman untuk kelas 10. Reaksinya seperti ini. Dan ini sudah setara ya yang saya tunjukkan. Supaya teman-teman gak bingung gitu. Percobaannya tuh kayak gimana sih? Nah, kayak gini ya teman-teman untuk reaksinya. Jadi, di soal ini tuh diketahui nih, kalau misalnya hasil dari gas ini, berarti kita tulis sisa gitu ya di sini ya, hasilnya. Itu adalah 11,2 liter. Nah, kita tuh pengen tahu, kalsium karbonatnya tuh ada berapa sih di batu kapur? Artinya kita pengen tahu ininya ya, teman-teman. Bukan ininya, atau bukan yang lainnya gitu ya. Kita pengen tahu si kalsium karbonatnya. Nah, berarti kita harus ubah dulu ini ke mol dong ya, biar gampang. Berarti kan NCO2 ini pakai konsep mol yang STP gitu ya. Sama dengan 0,5. Oh ya, teman-teman ini dalam keadaan STP gitu ya, teman-teman. Nah, kita sudah tahu 0,05. Lihat, ya udah kita pakai koefisien yang ditanya. Kita mau nanya ini, bahwa koefisien yang diketahui si CO2-nya dikali bahwa yang sudah diketahui 0,5. Nah, jadi 0,5 mol ya. Ya udah, di sini kan perbandingannya dengan gram gitu ya. Kita berarti cari gram dari si mol ini, N kali mm. 0,5 dikali dengan 100 gram per mol gitu ya untuk massa molar dari si CaCO3. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 50 gram. Nah, terus di soal ada data yang belum kita gunakan gitu ya, sebesar harusnya 200 gram ya teman-teman, maaf. Sebesar 200 gram massa batu kapurnya gitu ya. Berarti artinya, ini kan ada batu kapur ya, sebesar 200 gram.
Ternyata kita ketahui bahwa si CaCO3-nya ini, di dalam sini itu ada CaCO3 sebesar 50 gram doang. Nah, berarti kan kita pengen tahu persennya berapa. Ya udah simpel aja, persen sama dengan 50 gram per 200 gram dikalikan dengan 100%. Hasilnya 25%. Oh, jadi CaCO3 ini ternyata 25%-nya nih dari total kapur ini. Gitu teman-teman. Nah, jadi untuk kesimpulannya, kita tuh sudah mempelajari stoikiometri dasar ya. Yang pertama itu adalah proyeksi pembatas. Nah, proyeksi pembatas ini, itu kan erat hubungannya sama M, B, S gitu ya. Mula-mula bereaksi, sisa. Oke. Lalu yang kedua ada apa? Yang kedua itu kan ada yang namanya Landman reaksi ya. Ini tuh ya intinya adalah kita mau tahu nih seberapa nyata gitu. Seberapa hasil nyata itu dekat dengan hasil teoritis. Atau hasil yang sudah kita hitung gitu ya. Yang kita hitung. Terus ada apa lagi? Kita sudah baca air kristal. Air kristal itu kalau dipanaskan, itu menjadi kristal dan airnya. Berarti kan kalau misalnya di sini 30 gram, di sini 24 gram, berarti ada 6 gram yang hilang, yang menguap, yaitu si H2O-nya. Untuk menghitung berapa humus dari senyawa hidrat ini, ya berarti pakai cara yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian terakhir, kita sudah belajar tentang kadar zat. Jadi simpelnya seberapa banyak sih dari satu wilayah ini, kita anggap wilayah gitu ya. Di sini ceritanya ada bulat, ada kotak, ada bulat, segitiga. Nah, seberapa banyak sih misalnya kotak dalam wilayah ini gitu. Intinya gitu teman-teman. Oke, segitu saja untuk video kali ini. Semoga membantu untuk kalian semua. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.